Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat pemateri webinar Febri Silaturahman dan para peserta yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat mengikuti webinar ini dan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Dwi Ramawati selaku moderator yang akan memandu webinar kali ini dengan tema membangun personal branding secara online melalui media sosial yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Kak Febri Wasilaturahman. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Nama Febriani Wasilaturahman, jenis kelamin perempuan, asal Pamekasan, tanggal lahir 27 Februari 2022, umur 19, status single, pekerjaan mahasiswa, negara Indonesia. Pendidikan S1 in Engineering, Student of Information System, University of Trunojoyo. Present Vocational High School SMK Negeri 3 Pamekasan 2017 sampai 2020. Junior High School SMP Negeri 4 Pamekasan 2014 sampai 2017. Primary School SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan 2008 sampai 2014. Untuk tentang Feby, yaitu mahasiswa sistem informasi, memiliki pengetahuan yang baik tentang seorang ahli dalam mengedit kata Microsoft. Saya juga suka komunikasi dan kerja sama tim. Untuk hobi, basketball, sleeping, reading, dan singing. Pengalaman SMK Scout sebagai anggota, SMK PMK divisi ekstrakurikuler, FBMP sebagai anggota, Tofatek wakil CO basket. Untuk skill editing, Microsoft Word, communication, teamwork. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada Kak Febri Wasilaturahman, disilahkan. Baik, terima kasih buat Mbak Dwi Ramawati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat dan Tuhan limpahkan sehingga kita semua dapat berkumpul pada webinar pada malam ini. Lanjut saja saya ke materi, yaitu saya akan membahas tentang personal branding. Sebelum memasuki branding tersebut, di sini terdapat perubahan bisnis, yang dimana pertama perkembangan teknologi atau era digital, yang kedua perilaku konsumen, yang ketiga situasi ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Yang kelima kemudian kebutuhan bisnis, yang keenam daya beli masyarakat, yang ketujuh kompetitor, yang kedelapan cara baru dalam marketing, dan yang kesembilan pengembangan diri. Apa itu brand? Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar atau membaca kata Sule, KFC, Mercy, Pasar Senen, Starbucks, dan sebagainya? Brand tersebut itu identitas diri yang membedakan, atribut atau tangible yang harus ditampilkan ke depan publik. Branding tersebut ini juga mengkomunikasikan tentang brand. Nah, seberapa pentingnya brand di era digital seperti ini? Semakin banyaknya penjualan melalui online marketing memang memberikan keuntungan tersendiri. Salah satu peluang yang dilakukan jika ingin meraup omset lebih besar melalui pemasaran digital. Mungkin sebagian pemilik UKM berpikiran bahwa brand atau branding tidaklah terlalu penting. Mulai sekarang, segera hapus mindset seperti itu. Karena sesungguhnya kekuatan itu justru datang dari brand yang Anda bangun. Ada beberapa alasan mengapa dunia usaha enggan membangun brand. Yang pertama, menganggap berbiaya itu mahal.
itu adalah mitos. Kemudian, membangun brand itu rumit. Sebenarnya membangun brand itu tidak rumit, karena membangun nilai produk, diferensiasi produk, dan mengkomunikasikan nilai tersebut kepada konsumen. Yang ketiga, UMKM itu tidak perlu membangun brand. Itu salah total, karena sebenarnya banyak manfaat brand bagi UMKM. Kemudian di sini terdapat manfaat brand sendiri. Yang pertama, brand menyatakan identitas produk akan mudah dikenali dan dicari oleh pembeli. Menjadi pembeda, membedakan produk kita dengan pesaing. Membangun loyalitas pelanggan yang puas akan memasukkan brand kita tidak hanya di benak mereka tapi juga hati mereka. Terbukanya peluang jadi franchiser ketika brand kita telah mengakar kuat di benak konsumen, kita dapat mewaralabakan brand kita dengan nilai tertinggi. Kemudian menjadi daya tarik dan kebanggaan daya tarik bagi calon konsumen dan juga bagi mitra bisnis, pemasok, distributor, karyawan, dan juga investor. Di sini terdapat strategi membangun brand di era digital. Yang pertama, tentukan target market. Kemudian yang kedua, tentukan konsep digital marketing yang memberikan solusi. Yang ketiga, membuat website sebagai media pengenalan produk dan perusahaan. Yang keempat, branding usaha dengan aktif di sosial media. Kemudian, yang terakhir, pahami search engine optimization dan juga search engine marketing dan digital advertising. Di sini terdapat hal-hal yang harus dicermati pelaku usaha di era digital dalam rangka branding. Yang pertama itu adalah teknologi dan digital. Kemudian adanya digital marketing selama 24 jam. Kemudian kreativitas dengan teknologi savvy. Inovasi, produk lama dan produk baru. Kemudian kualitas dan juga harga. Dari yang ketujuh ini sangat penting bagi usaha-usaha di era digital pada personal branding. Di sini terdapat unsur-unsur branding yang dimana terbagi 6. Yang pertama, nama dagang atau merek. Yang kedua, logo simbol. Yang ketiga, juru bicara orang atau maskot. Yang keempat, kata-kata. Yang kelima, suara. Dan keenam adalah tampilan visual. Di sini juga terdapat konsep branding, yang dimana mengacu pada nama perusahaan, logo, slogan, ekspresi visual atau tampilan perusahaan yang berhubungan dengan corporate identity dan corporate image. Upaya branding dapat dilakukan dengan menentukan, yaitu yang pertama, brand personality. Yang kemudian, menentukan brand positioning. Yang ketiga, brand identifiers atau brand drivers. Kemudian di sini, personal branding, kemampuan kepribadian karakteristik, kekuatan lebih dibandingkan pesaing. Personal sebagai sebuah brand atau merek. Kemudian image terhadap pebisnis oleh konsumen yang berpengaruh kepada produk bisnis. Kemudian sebuah merek produk bisa terkenal bila memiliki personal branding yang baik, bukan pada jumlah followers, subscribe, like, dan lain-lainnya di sosmed. Ada juga 3 elemen yang harus terintegrasi di dalam personal branding. Yang pertama, you. Seseorang itu sendiri. Biasanya tergantung metode komunikasi, kepribadian, dan keahlian. Yang kedua itu adalah promise, kesanggupan menepati sebuah janji dan tanggung jawab untuk memenuhi harapan. Kemudian di sini juga ada relationship. Hubungan yang baik dengan banyak klien akan meningkatkan personal branding. Dari ketiga tersebut itu sangat penting dalam personal branding. Di sini juga terdapat konsep utama untuk membentuk personal branding. Ada spesialisasi atau
of specialization, kemudian kepemimpinan atau leadership, kepribadian atau personality, kemudian perbedaan, dan kelima itu ada visibilitas, yang keenam kesatuan atau unity, yang ketujuh ada keteguhan, dan kedelapan itu ada nama baik. Mengapa sih harus personal branding? Yang pertama, anggapan yang salah bahwa branding dianggap hanya perlu bagi usaha atau produknya. Yang kedua, personal branding menjadi pendorong atau driver bagi produk brand. Kemudian, unsur pembeda unik itu sangat dibutuhkan terhadap personal branding. Dan yang terakhir, mendapatkan pelanggan baru, kerjasama baru, dan juga usaha baru. Modal untuk membangun personal. Yang pertama ada autentik. Autentik sendiri itu identitas pribadi yang kuat, yang menstimulir respon emosional bermakna dalam diri kita, yang menyangkut kualitas atau nilai yang dimilikinya dalam hubungan. Ada juga unique yang dimana atau unique value proposition yang merupakan hal-hal untuk yang akan ditampilkan kepada orang lain yang menjadi target dalam membangun sebuah karir. Kemudian ada be yourself atau menjadi diri sendiri. Itu sangat penting untuk membangun personal branding karena setiap orang tidak ingin dianggap jelek oleh orang lain dan dan sudah pasti bahwa setiap orang ingin dianggap baik dan juga hebat, menonjol dari dibandingkan orang lain. Itulah mengapa kita sangat memerlukan be yourself dan menjadi diri kita sendiri untuk membangun personal branding. Kemudian ada konsisten, yang dimana itu sangat perlu dalam personal branding, dari konsisten menulis dan juga konsisten topik ataupun menyapa teman. Itu semua perlu di personal branding. Terus ada cara membangun personal branding. Pertama yaitu tentukan personal branding yang kita inginkan. Seperti apa-apa kita ingin dipandang orang, harus melihat kita sebagai personal yang bisa diandalkan, yang punya hasil karya atau produk yang bagus. Bagaimana cara menentukan deskripsi yang kita inginkan? Tulis di kertas tentang hal-hal positif yang menggambarkan diri kita, terutama hal-hal yang berkaitan dengan usaha serta kemampuan yang kita miliki. Kemudian, bayangkan hal-hal positif tersebut juga dipikirkan orang tentang kita. Saat orang ingin kita, mereka akan ingat hal-hal positif tersebut serta mengingat bisnis yang kita miliki. Kemudian usahakan menggambarkan diri kita sedetail mungkin, tapi ingat saat mendeskripsikan diri serta apa yang kita ingin orang pikirkan tentang kita, jujurlah dan sesuaikan dengan sifat dan kemampuan asli kita yang bisa dijual. Kemudian jangan misalnya mentang-mentang saya punya bisnis jilbab, seti atau sebagainya, lalu saya membranding diri saya sebagai orang yang sangat religius. Padahal sebenarnya tidak. It's a big no. Kemudian tentukan platform yang sesuai. Tentukan platform yang akan kita gunakan untuk menyebarkan brand diri kita. Kemudian ada 2 platform yang disarankan adalah website atau blog dan media sosial Instagram atau diikuti oleh media sosial lainnya. Web sebaiknya menggunakan nama kita, misalnya saya Eka Rahmat Kabul, web saya www.ekrk.com atau www.ekrk.blogspot.com. Kenapa? Agar saat orang mencari nama kita di Google, website atau blog tersebut akan ditemukan sehingga menambah kredibilitas kita sebagai personal. Kemudian lanjut ke branding 2. Kenapa sih harus Instagram? Ya karena saat ini media sosial inilah yang paling populer di Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh The Asian Parent tahun 2018 menunjukkan bahwa Instagram adalah platform media sosial yang paling diminati oleh kaum digital. Setelah kita memiliki
platform di atas dan sudah bisa menghandle-nya dengan baik, tambahkan lagi media sosial lainnya seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya. Eh, di sini juga terdapat storytelling, sama halnya untuk bisnis kita. Untuk personal branding sendiri pun kita perlu menggunakan storytelling. Orang selalu tertarik untuk mengetahui perjalanan hidup kita, bagaimana awalnya kita memutuskan untuk membuka bisnis kita, bagaimana perjuangannya, kiat kita dalam mengurus bisnis sambil tetap menjadi ibu yang selalu ada buat keluarga dan anak-anaknya. Kemudian sampaikan cerita kita lewat blog dan Instagram. Buat tips mengenai cara membangun usaha, misalnya bisa juga tuliskan pengalaman, bagaimana kita mencari modal tambahan ataupun mengelola bisnis saat belum punya karyawan. Kemudian terdapat profesional dan konsisten. Saat kita sudah memutuskan untuk membranding diri kita, konsistenlah untuk menggunakan semua platform dengan menggunakan nama asli kita. Samakan nama di akun Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Jangan misalnya di website sudah benar, lalu akun Twitter eh, .com EKRK. Tapi saat buat Instagram saya menamai nama akun Om Ganteng misalnya. Itu salah. Apa sih contoh personal branding yang berhasil? Salah satu inspirasi dari pebisnis muda yang menerapkan personal branding secara maksimal adalah Jordan Kamal, pendiri maubelajarapa.com. Mau belajar apa adalah sebuah direktori web bagi para guru yang ingin memberikan pengajaran secara online atau mengadakan workshop secara langsung, dan ini juga tentunya berlaku bagi murid yang ingin mempelajari keterampilan apapun. Ada juga ide Jordan untuk membuat sebuah startup di bidang pendidikan ini. Dikatakannya secara tak sengaja muncul karena adiknya yang berprofesi sebagai guru kesulitan untuk menawarkan jasa mengajar. Eh, Terima kasih. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya membuka 3 pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Saya izin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Feni Ruswati. Pertanyaan saya yaitu, apakah personal branding itu erat hubungannya dengan personal saja atau ada hal-hal lain sebagai pengutaraan personal branding? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, apa ditampung dulu, apa langsung dijawab? Pemateri, gimana? Mungkin bisa Jawab langsung apa?
Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertanyaan yang kedua silakan. Baik, dipersilakan untuk pertanyaan kedua. Izin bertanya, Mbak. Silakan, yang mau tanya nomor 2. Baik. Pertanyaan saya Muhammad Joni Saputra. Pertanyaan saya, apa setiap orang melakukan personal branding secara online melalui media sosial atau bagaimana? Apakah pembentukan personal branding itu sendiri harus ada detail atau kekhasan tertentu? Terima kasih. Baik, Joni coba diperjelas lagi. Baik, saya ulangi lagi. Apa setiap orang melakukan personal branding secara online melalui media sosial atau bagaimana, atau ada cara yang lain? Apakah pembentukan personal branding itu sendiri harus ada detail atau kekhasan tertentu dalam membuatnya? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan. Baik, pertanyaan yang ketiga ada di kolom komentar dari Asyatur. Ya, bagaimana cara yang dikerjakan supaya cerminan seorang lewat personal branding secara online dapat disampaikan dengan baik? Silakan untuk dijawab pertanyaannya, semua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan untuk soal yang pertama. Apakah personal branding itu erat hubungannya dengan personal saja atau ada hal-hal lain sebagai pengutaraan personal branding sendiri? Semuanya yang kita kerjakan, baik lewat media online atau offline, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung membuat personal branding, untuk membuat personal branding kita tercipta dengan kuat, maka dari itu kita menunjukkan potensi, kemampuan diri kita sendiri, serta melakukan perbuatan dengan positif dengan keterlanjutan. Kemudian, untuk soal yang kedua, apa tiap orang melakukan online personal branding melalui media sosial atau bagaimana? Apakah pembentukan personal branding itu harus ada detail atau kekhasan tertentu? Online personal branding itu terdapat berbagai macam, tidak hanya melalui media sosial saja, tetapi tiap media yang terkoneksi dengan internet itu dibilang personal branding secara online, seperti contohnya website, WordPress, atau Kompasiana, itu semua adalah personal branding. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah cara yang dikerjakan supaya cerminan seseorang lewat personal branding secara online itu bisa disampaikan dengan baik? Kerjakan dengan berkelanjutan, gunakan sosial media, website, komunitas diskusi online, serta buat konten seperti teks, gambar, atau video yang menarik. Maka dari itu semua dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin itu saja. Baik, yang bertanya, apakah sudah jelas dengan jawab? Sudah, terima kasih. Sudah, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Saya akan memaparkan kesimpulan dari webinar kali ini. Kesimpulan personal branding yaitu adalah dasar dari segala dasar, ibaratnya sebuah bangunan, yang mana jika kita menyusun dan membangun sebuah lagu
yang kokoh dan terstruktur, tidak akan ada masalah yang akan terjadi. Sama halnya dengan personal branding. Perlu diingat bahwa personal branding bukan hanya semata-mata mempromosikan diri dengan hal yang terlihat atau ucapan, karena bagaimanapun juga orang tidak melihat dengan kasat mata bagaimana bentuk dari pengerasan bangunan tersebut, melainkan dengan sendirinya. Yang memikirkan seberapa kokoh bangunan tersebut terbukti dari lama waktu berdiri dan kondisinya. Personal branding bukan sekedar kata benda. Hal ini sangat penting yang membutuhkan pembuktian. Sebuah hal yang harus dipelajari dan dipahami dengan benar untuk membangun sebuah branding yang berkualitas dan kompeten. Baik, demikian sesi terakhir ini menutup acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Febriani Wasilatur Rahman yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada webinar kali ini. Dan juga para peserta yang telah bertanya dan mengikuti acara webinar kali ini dengan baik. Saya Dwi Rahmawati selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang saya memandu jalannya acara webinar kali ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.